Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa media Ansor Bangil yang dirahmati oleh Allah, setiap manusia pasti ingin kehidupan yang bahagia. Itu sah-sah saja, karena memang hak setiap orang, setiap insan, setiap manusia memiliki dapat hidup bahagia, baik di dunia, lebih-lebih nanti hidup di akhirat. Hidup kita di dunia ini cuma sekali, maka hidup yang sekali itu kita harus bahagia. Sebab nanti ketika kita sudah meninggal, dunia kita tinggalkan, kita tidak akan bisa lagi kembali ke dunia ini. Di akhirat maka kita juga harus bahagia, karena sesungguhnya kehidupan yang hakiki itu kehidupan di akhirat. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang hakiki, yang sesungguhnya. Maka bahagia di akhirat itulah bahagia yang sesungguhnya. Kesimpulannya, hadirin pemirsa media Ansor Bangil yang dirahmati oleh Allah, hidup di dunia kita harus bahagia, hidup di akhirat kita juga harus bahagia. Pertanyaannya, hadirin, bahagia itu letaknya di mana? Apakah di harta yang melimpah, rumah yang megah, jabatan yang tinggi, pangkat kedudukan yang tinggi? Tidak. Banyak sekali di antara masyarakat kita yang uangnya melimpah, hartanya melimpah, tapi tidur tidak nyenyak. Banyak sekali di antara masyarakat kita yang rumahnya megah, jabatannya tinggi, tapi makannya tidak enak. Karena apa? Hatinya tidak tenang. Sebaliknya, hadirin media Ansor Bangil yang dirahmati oleh Allah, banyak di antara masyarakat kita yang hidupnya sederhana, tidak punya harta melimpah, tapi tidur nyenyak, makan enak. Tidak memiliki jabatan yang tinggi, tapi tidur nyenyak, makan enak. Sebab apa? Sebab hatinya tenang, hatinya tentram, jiwanya tenang. Karena itu, hadirin media Ansor Bangil yang dirahmati oleh Allah, kebahagiaan itu letaknya di hati, bukan di harta yang melimpah, bukan di rumah yang megah, bukan di jabatan yang tinggi. Pertanyaannya yang kedua, hadirin media Ansor Bangil rahimakumullah, bagaimana cara kita mendapatkan hati yang tenang, hati yang tentram, jiwa yang tenang, sakinatul qulub, nafsul mutmainnah? Bagaimana cara kita mendapatkan itu semua yang nanti akan berimbas, berakibat kehidupan kita tenang, tentram, bahagia? Maka pertama, untuk mendapatkan hati yang tenang adalah kita harus memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah di Al-Quran Allah sudah berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, yang artinya kurang lebih, dan ingatlah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sering-sering menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tatmainnul qulub, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram, jiwa kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi tentram. Karena itu yang pertama, kita harus memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan berzikirlah kepada Allah, sebutlah Allah, ingatlah Allah, dzikran katsiran, dengan ingat yang banyak, dengan berzikir yang banyak, sering kali berzikir, sering kali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan sucikanlah Allah pagi, petang, siang, malam. Maka pertama, cara untuk mendapatkan
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemirsa media Ansor Bangil yang dirahmati oleh Allah, untuk mendapatkan hati yang tenang adalah hilangkan penyakit-penyakit hati. Iri, dengki, riya, takabur, sum'ah, dan semua penyakit-penyakit hati yang tidak hanya merusak nilai pahala ibadah kita, tapi itu semua juga mengakibatkan hati tidak tentram, hati tidak tenang, jiwa tidak tenang. Nanti hidup kita tidak akan bahagia. Iri dengki, tetangga beli kulkas baru, marah. Tetangga beli TV baru, marah. Tetangga ganti sepeda baru, marah. Kalau kita masih punya sifat iri dengki, maka pasti hati kita tidak akan tenang dan hidup kita tidak akan bahagia. Setiap melihat tetangga yang punya nikmat, mendapatkan nikmat, kita akan marah dan bahkan menginginkan, mengharapkan nikmat tetangga itu hilang. Jangan sampai tetangga itu mendapatkan nikmat lagi. Maka yang kedua, untuk mendapatkan hati yang tenang, jiwa yang tentram adalah dengan menghilangkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Yang ketiga, hadirin pemirsa media Ansor Bangil yang dirahmati oleh Allah, untuk mendapatkan hati yang tenang, jiwa yang tentram adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Allah yang menurunkan, yang memberikan ketenangan kepada hati kita. Dalam Al-Qur'an Allah sudah berfirman, wa huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, dan dialah Allah yang menurunkan ketenangan, ketentraman dalam hati orang-orang yang beriman. Karena itu yang ketiga, hadirin pemirsa media Ansor Bangil yang dirahmati oleh Allah, untuk mendapatkan hati yang tenang, jiwa yang tentram, kita harus minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Salah satu contoh doa yang sering kita panjatkan, bahkan kita hafal semua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini adalah permohonan kepada Allah, meminta agar kehidupan di dunia kita baik, tentram, bahagia, dan meminta kehidupan kita di akhirat juga baik, bahagia, dan senang. Juga meminta agar kita dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa media Ansor Bangil yang dirahmati oleh Allah, itulah 3 cara mendapatkan hati yang tenang, jiwa yang tentram. Bukankah Allah memanggil kembali ke surga adalah jiwa-jiwa yang tenang, mutmainnah, nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang, hati yang tentram akan memunculkan sifat bahagia, baik bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ingat sekali lagi, mari kita perbanyak zikir kepada Allah. Kedua, mari kita hilangkan sifat-sifat jelek di hati kita. Dan yang ketiga, mari kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ketenangan hati, hati yang tentram, jiwa yang tentram, yang nanti akan mengakibatkan kita memiliki hidup yang bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.